Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zainur Rahman, NIM T2019-3011. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, Filsafat Pendidikan, yang akan membahas tentang aliran positifisme dalam manajemen pendidikan Islam. Filsafat pendidikan dapat menjadi sandaran intelektual bagi para pendidik untuk membela tindakan-tindakan mereka dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan positifisme akan membantu guru sebagai pendidik untuk pendalaman filsafat bagi penyusun kurikulum dan pembelajaran serta pendidikan siswanya di sekolah. Kemudian mengkaitkannya dengan faktor-faktor spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain dalam berbagai bidang kehidupan untuk menciptakan anak didik yang sempurna, baik lahir maupun batin. Aliran positifisme. Dalam filsafat, aliran positifisme berarti suatu aliran yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, nyata, faktual dari apa yang diketahui dan berdasarkan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positifisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Pada dasarnya, positifisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Asda Mubarak, NIM T2019-2048. Saya akan menjelaskan tokoh positifisme filsafat. Saya akan menjelaskan dua tokoh positifisme, yakni Rudolf Carnap dan Alfred Ayer. Rudolf Carnap merupakan tokoh filsuf yang dilahirkan di Jerman, dilahirkan di Jerman pada tahun 1981 Masehi. Carnap dikenal sebagai tokoh yang sangat menyukai ilmu matematika. Ia ditunjuk sebagai dosen Universitas Wina pada tahun 1926. Kemudian menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago, Amerika pada tahun 1936. Kemudian ia pindah ke Universitas California pada tahun 1954. Dan ia kemudian dikenal sebagai tokoh filsafat positifisme terbaik, yang mana ia memiliki karangan paling penting dalam buku Bangunan Logika Bahasa. Filsafatnya Carnap ini dikenal dengan kajian-kajian dengan macam perbahasan, yakni disederhanakan, yakni ada dua. Yang pertama adalah persoalan analitik, yaitu tercermin dalam persoalan matematika, ilmu-ilmu logika, dan metafisika. Kemudian yang kedua, yakni persoalan konstruktif yang tercermin dari persoalan ilmu alam. Adapun persoalan ini dikupas oleh Carnap. Kemudian Alfred Ayer, ia merupakan filsuf yang dilahirkan di Inggris pada tahun 1910. Ia menerima pendidikan di Oxford, lalu hijrah ke Australia. Di sana ia belajar filsafat, kemudian ia kembali ke dalam negerinya. Kemudian ia menghasilkan buku, yakni yang berjudul Problem of Knowledge pada tahun 1956. Di samping itu banyak juga buku-buku yang dikarangnya. Ia kemudian menjadi pembimbing filsafat. Adapun filsafat dari Ayer, yakni mengkaji persoalan analitik dan konstruktif sebagaimana yang dilakukan oleh Carnap, yakni filsafat yang sebelumnya sudah saya terangkan. Ia juga membahas metafisika dalam pandangannya. Kemudian ia menjelaskan pembicaraan mengenai verifikasi eksperimental, yang kemudian ia membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, verifikasi kuat dan verifikasi lemah. Verifikasi kuat
yakni langsung dengan kesesuaian antara ungkapan dengan realitas luar. Kemudian verifikasi lemah. Dalam ini upaya ungkapan menjadi absah dalam memiliki makna. Dibuktikan dengan kebenaran dan penemuan-penemuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tami Syaputra, NIM T 2019-3012. Saya akan menjelaskan tentang konsep positivisme. Bagi Komite untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat diganggu-gugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu 1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup. Ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian. Keempat, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Sri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran positivisme dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu yang mana filsafat positivisme adalah filsafat yang berorientasi pada realitas dengan dasar bahwa akal manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui entitas apapun yang melintasi alam indrawi, yaitu dalam pikiran kita memikirkan dalam duniawi, terlalu memikirkan dalam duniawi, kita tidak bisa. Dengan kasat mata manusiawi juga tidak bisa. Maka di sini filsafat positivisme menjelaskan bahwa manusia tidak bisa memikirkan segala sesuatu yang sebenarnya tidak bisa difikirkan oleh kasat mata. Hal yang terpenting dalam aliran positivisme adalah yaitu mengajarkan atau membersihkan filsafat dari semu sebab atau keruwetan dalam mencari ilmu dalam filsafat atau ambiguitas, dengan cara menganalisa bahasa filsafat dan ungkapan-ungkapannya, yaitu berupa dalam teori, memecahkannya begitu. Dengan cara tersebut, dalam aliran positivisme ini kita akan mengetahui bagaimana dalam aliran filsafat dalam manajemen pendidikan Islam ini, dalam aliran positivisme. Yaitu selanjutnya, menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia terdiri dari 3 zaman, yaitu 1. Zaman teologis. Zaman teologis adalah manusia percaya akan adanya gejala-gejala dan kuasa aikorasi. Yang kedua adalah zaman metafis. Zaman metafis adalah yaitu menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban yang spekulatif, bukan empiris, yaitu manusia percaya akan adanya gejala-gejala alam tanpa adanya sebuah fakta atau nyata. Yang ketiga adalah zaman positif. Zaman positif adalah tahapan yang berakhir, yaitu pemikiran berakhir dari pemikiran manusia dan perkembangannya. Di sini pemikiran dari aliran, yaitu di sini dapat disimpulkan aliran positivisme filsafat dalam manajemen pendidikan Islam adalah yang mana aliran positivisme tersebut memaparkan dalam rancangan atau sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tanpa dalam pemikiran secara langsung, yaitu bukan dalam spekulatif, yaitu berupa empiris, yaitu sebuah nyata, bukan sekedar dalam pemikiran tanpa alasan atau tanpa bukti. Jadi di sini tidak difikirkan, pendidikan tidak difikirkan oleh sebuah kasat mata, yaitu dengan sebuah perencanaan, mengelola, dan sebuah proses tentunya untuk menjadikan manajemen pendidikan Islam yang
efektif, dan efisien. Yaitu di sini dapat disimpulkan aliran positivisme filsafat dalam manajemen pendidikan Islam adalah yang mana aliran positivisme tersebut memaparkan dalam rancangan atau sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tanpa dalam pemikiran secara langsung, yaitu bukan dalam spekulatif, yaitu berupa empiris, yaitu sebuah nyata, bukan sekedar dalam pemikiran tanpa alasan atau tanpa bukti. Jadi di sini tidak difikirkan, pendidikan tidak difikirkan oleh sebuah kasat mata, yaitu dengan sebuah perencanaan, mengelola, dan sebuah proses tentunya untuk menjadikan manajemen pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Hardiana, NIM T2019-3042 dari kelompok 4 akan membahas tentang positivisme dalam pendidikan. Auguste Comte mengakhiri pemahamannya dengan pandangan positivistik bahwa semua yang ada harus empiris, realis, dan ilmiah. Jika keluar dari persyaratan ini, hal tersebut tidak bisa dinamakan dengan eksistensi. Manusia yang meyakini keberadaan yang tidak nyata adalah manusia yang rasionalnya masih dijajah oleh pemahaman mitologis dan metafisik. Sementara pemahaman teologis bersifat spekulatif yang merupakan masa pencarian kebenaran manusia. Manusia pada akhirnya akan mengakui bahwa yang benar adalah yang positif, faktual, dan realistis. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tantri, NIM T2019-3041. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang positivisme dalam pendidikan, yaitu pandangan dan penemuan ilmiah manusia mengenai alam jagat raya ini telah mendorong lahirnya filsafat pendidikan berbasis positivisme. Pendidikan diarahkan pada suatu tujuan yang realistik. Pembangunan kurikulum ditekankan pada suatu proses penciptaan anak didik yang rasional dan empiris. Masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan tidak bergantung pada mitos dan berbagai legenda, karena semua itu akan membuat masyarakat bodoh. Oleh karena itu, masyarakat empiris masyarakat harus melihat pengetahuan dengan memperdalam pendidikan yang empiris dan realistik. Pendidikan harus berbasis pada penelitian dan kebenaran yang pasti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Salsabila dengan NIM T2019-3010. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat positivisme terhadap pendidikan Indonesia. Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Bila dikaitkan dengan pendidikan, maka salah satu tujuan pendidikan Indonesia yaitu membentuk manusia seutuhnya. Dan yang dimaksud dengan manusia utuh itu adalah tidak hanya cerdas dari segi kognitifnya saja, tetapi juga cerdas dari segi emosional dan cerdas spiritualnya juga. Manusia yang diharapkan dalam sistem pendidikan Indonesia ialah yang mampu berolah pikir, berolahraga, dan berolah rasa. Melalui filsafat positivisme, pendidikan diarahkan kepada hal baik dalam segi intelektual dan berbagai bidang kehidupan untuk menciptakan anak yang sempurna, baik lahir maupun batinnya. Peserta didik diasah dalam kemampuannya melihat, menemukan fakta-fakta, menganalisis sesuatu, dan mentransferkan ilmunya kepada lingkungan, sehingga diharapkan dapat terbentuk anak bangsa yang kreatif, berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Contoh ketika dalam sebuah materi pelajaran menjelaskan tentang terjadinya hujan, maka akan menuntut siswa untuk berpikir, kenapa hujan itu terjadi? Pasti ada sebab dan ada bukti kenapa hujan itu bisa terjadi. Sehingga dari hal ini akan mewujudkan generasi yang kreatif dan berkontribusi dalam pengembangan bangsa agar menjadi lebih baik dan berdaya saing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.